Jadi saya batasi heart rate saya itu 150 maksimal. Ketika heart rate saya mendekati atau mencapai 150, power motor saya maksimalin untuk menjaga supaya heart rate saya tidak lebih. Nah, ketika heart rate-nya turun stabil, powernya perlahan saya kurangi. Halo brother, jumpa lagi dengan saya Hendra Suhara di e-bike TV ID. Oke brother, masih PPKM ya, jadi kita masih di rumah aja, masih belum bisa full berkegiatan. Brother, kali ini saya akan membahas motor-motor mid-drive terbaik, mungkin bukan terbaik ya, lebih cocoknya beragam jenis motor yang mungkin yang paling cocok buat Anda. Setiap orang kan pasti beda-beda ya di mana cocoknya ya, karena itu tergantung dengan faktor usia, selera, dan banyak hal lainnya lagi. Oke, sekarang gini, saat ini saya akan bahas mid-drive aja ya, karena saya masih fokus di mid-drive, jadi saya belum sempat riset dan atau mencoba-coba motor non mid-drive ya, seperti yang hub drive atau free hub drive ya. Mid-drive ini kan biasanya dipakai buat di EMTB ya, karena dia lebih lebih durability-nya lebih kuat. Terus selain itu juga dia bobotnya lebih ringan dibandingkan motor hub atau motor free hub. Selain itu juga karena posisinya di tengah, jadi center gravity-nya itu pas di tengah. Jadi kalau untuk manuver dan lain sebagainya, mid-drive ini lebih enak lah dibanding yang di depan atau di belakang. Oke, sekarang kita akan lihat ada motor apa saja sih di tahun 2001 ini yang beredar di pasaran dan dipakai oleh pabrikan-pabrikan sepeda yang sudah ngetop ya. Gini, motor itu kita bisa bagi. Kita bagi sesuai dengan torsi dan daya kemampuannya ya. Ada, kalau saya amati, saya membagi dalam 4 kategori ya. 4 kategori, yaitu yang torsinya kecil, yang mungkin lebih disukai buat yang natural, main MTB yang feel-nya lebih natural banget. Ada yang sedang, ada juga yang ya sedang agak lebih, dan ada yang besar sekali torsinya. Jadi sebetulnya itu semua tergantung dengan kebutuhan brother semua. Butuhnya motor seperti apa. Oke, kita mulai aja. Saya mulai dari yang paling kecil ya. Paling kecil itu saya kasih range antara 35 Nm sampai 75 Nm. Oke, itu range yang paling kecil. Di situ itu ada beberapa pabrikan yang bermain ya. Salah satunya Fazua dia mengeluarkan motor dengan torsi 55 Nm dengan watt sekitar 450 watt. Jadi Fazua Ride 50 ini 450 watt, 55 Nm, dan bobot motornya itu hanya sekitar 1,92 kg. Selanjutnya ada juga Specialized SL 1.1, itu yang
kemarin sempat saya bahas ya di Specialized yang di recall itu merupakan motor pertama hasil pengembangan sendiri Specialized yang sebelumnya dia pakai Bruce motor Jerman, tapi si Space SL 1.1 dan generasi lainnya juga ini base-nya tetap ngambil dari Bruce. Specialized itu hanya mengembangkan di software dan lain sebagainya, tapi hardware-nya motornya dia tetap base-nya pakai Bruce. Space SL 1.1 ini itu 250 watt, torsinya 35 Nm, dan berat mesinnya itu hanya 1,95 kg. Ya lumayan ringan ya, tapi sedikit lebih berat daripada si Fazua tadi. Fazua itu dengan 55 Nm, beratnya hanya 1,92. Next selanjutnya ada pemain kawakan ya, Shimano. Shimano itu dia main di range ini Shimano E7000. E7000 itu powernya 250 watt. Dia menghasilkan tenaga 60 Newton meter dan bobotnya 2,8 kg. Selain E7000, Shimano juga mengeluarkan E8000 ya. Itu versi sebelumnya si EP8 yang terbaru ya. Si E8000 ini sama masih 250 watt, tapi torsinya sedikit lebih besar dari yang E7000. Dia torsinya mencapai 70 Newton kalau ya, 70 Newton betul. Dan bobotnya sedikit lebih ringan daripada si E7000. Bobotnya hanya sekitar 2,8. Kalau yang E7000 kan 2,88. Ini bobot lebih ringan sedikit, torsi lebih besar sedikit. Shimano E8000. Selanjutnya ada pemain asal Cina ya. Asal Cina ini juga dia main di level torsi kecil ya. Itu salah satu produknya dia itu Bafang M200 kalau nggak salah ya. Seri M200 ini itu dibekali dengan motor power 250 watt. Torsi yang dikeluarkan itu 65 Nm. Bobot mesinnya lumayan berat dibandingkan kompetitor lainnya ya. Dia beratnya sekitar 3,2 kg. Nah, itulah opsi atau pilihan buat brother sekalian yang ingin torsi kecil ya, supaya feel sepedanya itu lebih kerasa. Jadi supportnya nggak terlalu besar, hanya benar-benar support sedikit aja. Brother sekalian bisa pilih motor-motor yang tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori antara 80 Newton sampai 95 Newton meter. Nah ini kayaknya yang paling ramai ya. Ini yang paling ramai, paling banyak pabrikan motor ini bermain di sini. Dia kayaknya paling banyak persaingannya jenisnya dibandingkan yang kecil dan yang sedang besar atau paling besar nanti ya. Di kelas ini itu ada Bosch ya, pabrikan asal Jerman ini memang sudah dari dulu memproduksi berbagai macam mesin, dari mulai bor, pokoknya segala macam lah. Nah untuk motor e-bike, Bosch ini sekarang dia sudah generasi 4 ya. Dia ngeluarin Bosch Performance Line CX ya, generasi 4 atau 4th generation. Nah, Bosch Performance Line CX Gen 4 ini itu dibekali motor dengan besaran 250 watt. Tapi lumayan tapi torsi yang dikeluarkannya tuh lumayan besar. Jadi dengan 250 watt mungkin peaknya bisa 400-500 ya, cuman di speknya itu nggak pernah ditulis peak powernya ya, hanya dia tulis 250 watt. Nah torsi yang dihamburkannya itu bisa mencapai 85 Nm. Bobotnya termasuk ringan untuk kategori mesin di atas 80 Newton itu, dia bobotnya hanya sekitar 2,75 kg. Nah, selanjutnya ini ada nih sama pemain Jerman juga ya. Ini yang dari awal dia memasuk si Specialized ya. Bruce ini juga lumayan ngetop ya untuk
produsen motor-motor listrik dan alat-alat listrik lainnya ya. Brose mengeluarkan Brose Drive S Mag. Ini yang basic dipakai Specialized yang sebelumnya, dan mungkin yang sekarang tadi ya hardware-nya motornya masih tetap pakai Brose. Nah, Brose Drive S Mag ini itu peak powernya mencapai 560 watt dan mampu mengeluarkan torsi 90 Nm. Bobotnya itu sekitar 2,98 gram. Jadi 2,98 kilogram. Ya masih di bawah 3 kilo lah, tapi sedikit lebih berat daripada si Boss ya yang tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke Shimano. Nah, kalau tadi dua seri adiknya. Nah, di kelas ini Shimano itu mengeluarkan EP8. EP8 ini merupakan pembaruan dari E8000 ya. EP8 ini dibekali dengan motor 250 watt. Peaknya juga saya cari-cari kok nggak ada data peak powernya berapa. Yang jelas pasti lebih. Karena dia sama ya dengan yang lain tadi, dia bisa mengeluarkan torsi sebesar 85 Nm. Jadi 250 watt motornya, torsinya 85 Newton. Dan bobotnya hanya 2,7 kg. Lumayan ringan bro. Nah selanjutnya nih, ini perusahaan sepeda motor Yamaha. Yamaha juga tidak mau kalah, nggak mau ketinggalan ya. Yamaha juga memproduksi motor listrik untuk sepeda. Kalau nggak salah Giant pakai Yamaha. Sekarang ini yang tahun 2001 yang banyak dipakai itu yang topnya Yamaha itu seri Yamaha PWX2, itu upgrade dari PWX ya. PWX2 ini dibekali dengan motor 250 watt, mampu menyemburkan torsi sebesar 80 Nm. Beratnya 2,95 kg. Menarik ya Yamaha ya. Nanti kita lihat apakah Honda, Suzuki dan lain sebagainya juga akan ikut memproduksi. Sepertinya kalau industri e-bike makin maju, kenapa tidak ya? Saya kira mereka juga pasti akan ikut mencuil cuan di pasar ini ya. Oke, selanjutnya ini yang agak aneh nih. Perusahaan elektronik Jepang yang biasa identik kita kenal dengan AC, TV atau lainnya, Panasonic juga ikut nyemplung. Panasonic dia mengeluarkan motor listrik, dia kasih nama Panasonic GX Ultimate. Motor Panasonic ini dibekali dengan motor 250 watt, mampu mengeluarkan torsi sampai 90 Nm. Dan beratnya masih di bawah 3 kilo, 2,95 kg. Lumayan ya, Panasonic ya ikut nyemplung di sini. Oke, selanjutnya kita menganci ke perusahaan asal Italia, negeri pizza ya. Pizza ini kan Italia ini kan banyak, lumayan lah kalau untuk otomotif ya. Kita tahu ada Vespa. Wah, ada banyak lah pokoknya kalau dari Italia ini. Nah, salah satu yang mengeluarkan motor listrik untuk sepeda itu Polini. Polini juga dia pemain lama di otomotif ya, terutama untuk motor racing dan yang racing lah, untuk balap gitu. Polini mengeluarkan itu mesin P3 Plus. Nah, dengan Polini P3 Plus ini itu dibekali dengan motor 500 watt peaknya ya. Peaknya 250 watt tapi nominal rate-nya 250 watt. Dia mampu menyemburkan power sebesar 90 Nm. Nah, bobotnya juga masih di bawah 3 kilo. Bobotnya 2,95 kg. Nah, kalau pernah lihat review saya dulu, saya pernah review dan test ride Focarini ya, IMTB asal Italia. Itu mesinnya kan pakai Polini ini. Nah, kalau sobat gue pengen lihat, itu ada di di video-video saya sebelumnya, search aja Focarini.
ya di channel YouTube e-bike TV ID. Oke, next. Ini yang saya bilang satu lagi, ini yang ikut nyemplung di sini itu yang nampaknya sangat serius mengembangkan bisnis EMTB-nya, yaitu Specialized. Nah, Specialized ini belakangan dia agresif dia. Setelah dia launching yang Space SL 1.1 yang sangat ringan dan dipasang di sepedanya